Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Temu Kembali Informasi, yang dimana judul proyek kami yaitu Sistem Pencarian Berita Konflik Timur Tengah Berbasis Hybrid TF-IDF dan Census-World. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ananda Anhar Subing, lalu saya sendiri Rafiq Ramadhani, lalu Muhammad Alif Abrar, Adila Nurul Hidayah, dan juga Muhammad Akmal Fudurrahman. Lanjut ke latar belakang. Konflik di kawasan Timur Tengah merupakan isu global yang terus berkembang dan menghasilkan volume berita serta artikel dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Namun, metode pencarian berbasis kata kunci tradisional atau yang dikenal sebagai keyword-based search seringkali gagal menangkap makna semantik dari query yang diajukan pengguna, terutama ketika menyangkut isu-isu kompleks di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencarian yang mampu menggabungkan kecocokan leksikal dan pemahaman kontekstual sehingga berita yang benar-benar relevan dapat ditemukan secara akurat dan efisien. Next. Dari latar belakang tersebut, kami mengidentifikasi 3 permasalahan utama. Pertama, sistem pencarian berbasis TF-IDF saja hanya mampu mencocokkan term secara statistik tanpa memahami sinonim maupun konteks kalimat. Kedua, sistem berbasis BERT saja cenderung lambat dan memerlukan sumber daya komputasi yang sangat besar. Ketiga, bagaimana membangun sistem hybrid yang efisien dan akurat. Next. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, proyek ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, mengimplementasikan sistem temu kembali informasi yang dikhususkan untuk pencarian berita konflik Timur Tengah. Yang kedua, membangun algoritma pencarian hybrid TF-IDF ditambah Census-World yang menggabungkan kekuatan pencarian leksikal dan semantik. Yang ketiga, melakukan evaluasi performa menggunakan metrik standar information retrieval, yaitu precision at k, recall at k, dan mean reciprocal rank atau MRR. Lalu yang keempat, membangun antarmuka web yang modern dan intuitif terinspirasi dari Google Search 2025. Dan yang terakhir, mengintegrasikan MLOps menggunakan DexSub dan MLflow untuk keperluan pelacakan dan perbandingan eksperimen. Lalu ada dataset. Dataset yang kami gunakan bersumber dari platform Hugging Face. Pada repository Middle East Geopolitik Corpus, di mana data ini berformat JSON-L atau panjangannya JSON Lines yang memuat lebih dari 8.000 dokumen berita dan artikel konflik Timur Tengah dalam bahasa Inggris, mencakup isu-isu dari negara-negara seperti Iran, Palestina, Suriah, dan Turki. Lalu setiap dokumen memiliki 9 fitur utama, yaitu doc ID sebagai identifikasi unik dokumen, lalu ada title, ada konten, URL, author, lalu ada date, source, license, dan juga word count yang merepresentasikan jumlah kata dalam tiap dokumen. Selanjutnya, rekan kami akan menjelaskan arsitektur sistem dan processing pipeline yang akan diterapkan pada proyek ini. Dipersilakan. Kemudian untuk teknologi stack yang kami gunakan, di sini untuk backend and core-nya, teknologinya yaitu menggunakan Python 3.9 plus. Ini adalah bahasa pemrograman utamanya. Kemudian ada Fast API, ini sebagai framework web backend-nya. Lalu ada Unicorn, ini adalah ASGI server untuk menjalankan Fast API-nya. Lalu ada Jinja 2, yaitu template engine untuk rendering HTML-nya. Kemudian untuk NLP dan Information Retrieval, library yang kami gunakan yaitu NLTK, itu untuk preprocessing NLP-nya, mencakup seperti tokenization, stop word, dan stemming.
Lalu ada scikit-learn, ini untuk implementasi TF-IDF, vectorizer, dan cosine similarity. Lalu ada sentence transformer, ini adalah sentence BERT modelnya. Lalu ada pandas, ini untuk manipulasi dan loading data atau data frame-nya. Lalu ada PyTorch, ini sebagai backend deep learning untuk BERT. Lalu ada NumPy, yaitu operasi numerik dan array, meliputi embedding dan scoring. Lalu untuk front end-nya, kami menggunakan HTML5 untuk struktur halaman webnya, lalu menggunakan Vanilla CSS3 sebagai styling dengan material design tree, lalu ada Vanilla JavaScript, yaitu untuk logika interaksi UI-nya, yang meliputi pencarian dan juga rendering hasilnya. Lalu untuk mglobs dan eksperimen tracking-nya, kami menggunakan DaxHub untuk platform mglobs dan juga MLflow untuk logging parameter, metrik, dan hasil eksperimen. Selanjutnya, untuk library yang digunakan dalam requirements.txt, di sini ada Fast API yaitu Web Framework. Lalu ada Unicorn Standard untuk ESGI Server, ada Jinja 2 untuk template engine-nya, kemudian ada Python Multipart, itu adalah form handling. Untuk selanjutnya ada ring BM25, itu untuk algoritma BM25 ya. Lalu untuk NLTK, itu untuk natural language processing-nya. Lalu ada Pandas untuk data manipulation, kemudian scikit-learn untuk TF-IDF dan cosine similarity, dan ada NumPy untuk numerical computing, DaxHub untuk mglobs dan platform connector, kemudian ada MLflow untuk experiment tracking, request untuk HTTP client, kemudian Torch untuk PyTorch CPU only, lalu ada sentence transformers yaitu sentence BERT embeddings. Selanjutnya, untuk arsitektur sistemnya, sini ada diagram alur sistem, di mana untuk tahapan yang pertama itu user atau UI. Di sini kami mengikuti untuk tampilan dari Google 2025 style menggunakan HTML, CSS, dan JS. Selanjutnya, pada tahap ini HTTP akan melakukan request query. Kemudian dilanjut ke proses backend. Di sini Fast API-nya mengolah request dari query. Kemudian proses selanjutnya pada tahap engine. Di sini habit score-nya itu sama dengan 0,35 TF-IDF plus 0,65 SBERT. Lalu untuk hasil akhir di mana pada mglobs logging otomatis ke MLflow cloud-nya. Selanjutnya, lanjut untuk preprocessing pipeline. Di sini ada tahapan preprocessing untuk NLTK, di mana yang pertama ada tahap scaffolding. Di sini mengubah semua huruf menjadi lowercase. Contohnya yaitu iranuclear dan iranuclear. Ini perbedaan pada huruf kapital pada huruf D. Kemudian yang kedua ada cleansing atau URL removal, di mana ini menghapus URL atau link. Selanjutnya ada cleansing angka. Di sini menghapus semua angka. Contohnya 2024 election menjadi election saja. Kemudian untuk cleansing simbol ini menghapus karakter non-alfabet. Di sini contohnya kata US Iran itu menjadi US Iran. Kemudian
Ada space normalization, ini menghapus spasi berlebih. Contohnya, Iran spasi nuklir spasi deal di sini menjadi Iran spasi nuklir spasi deal. Kemudian yang keenam ini ada tokenization, di mana memecah teks menjadi token kata NLTK atau words tokenized. Sini contohnya Iran nuklir deal, di sini dipisah per kata, di mana Iran, kemudian nuklir, selanjutnya kata deal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu stop part removal. Di sini menghapus kata-kata umum yaitu NLTK English plus custom list. Di mana untuk kata-kata seperti the, is, dan a itu dihapus. Selanjutnya yang kedelapan ada stemming. Di sini mereduksi kata ke bentuk dasar atau porter stemmer. Contohnya untuk kata negotiations itu diubah menjadi negoti. Selanjutnya ke-9 yaitu post-stem filtering, di mana refilter stop word setelah stemming. Ini memastikan stem bersih. Selanjutnya untuk minimum length filter, ini hanya token lebih atau sama dengan 2 karakter. Contohnya untuk huruf vokal A dan I itu dihapus. Selanjutnya untuk custom stop word atau domain spesifiknya, jadi selain stop word NLTK English standar, itu ditambahkan stop word khusus domain seperti paper, study, research, result, propose, approach, method, base, using, use, abstract, introduction, conclusion, archive, et al, pick, table, dan section. Kemudian untuk bobot judul atau title boostingnya, di sini judul dokumen itu digandakan 2 kali dalam combined text sebelum pre-processing. Sini combined title plus dalam kutip, kemudian title plus dalam kutip plus konten. Nah, tujuannya untuk memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang muncul di judul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, oke, selanjutnya saya akan jelasin bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja di balik layar, yaitu mode dan algoritma yang menjadi inti dari mesin pencarian ini. Di mana terdapat 3, yang pertama itu TF-IDF, lalu sentence bird, dan hybrid scoring. Untuk algoritma pertama yaitu TF-IDF atau term frequency inverse dokumen frekuensi. Ini adalah metode klasik dalam information retrieval yang bekerja dengan cara mengukur seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap seluruh koleksi dokumen. Untuk rumusnya sendiri itu TFTD, ini adalah frekuensi kemunculan kata T di dalam dokumen D. Lalu untuk yang keduanya yaitu IDF, di mana itu dihitung dari log n dibagi DFT, di mana n itu adalah total jumlah dokumen dan DFT itu adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Jadi kalau sebuah kata muncul di hampir semua dokumen seperti kata D atau is dan nilai IDF-nya kecil, artinya kata itu dianggap tidak informatif. Lalu yang terakhir itu TF, IDF, TD, di mana itu perkalian dari keduanya. Jadi kata yang sering muncul di satu dokumen tapi jarang di dokumen lain akan mendapatkan skor tinggi, dan itulah kata yang penting. Lalu ini ada tabel parameternya, di mana untuk implementasinya, di sini kami menggunakan TF-ID Vectorizer dari library Skitler, di mana ada beberapa parameter penting. Yang pertama yaitu max feature 20.000 terms, di mana sistem ini harus menyimpan 20.000 kata yang paling relevan dari seluruh dataset. Ini untuk menjaga efisiensi memori dan menghindari noise dari kata-kata yang sangat jarang muncul. Lalu yang kedua parameternya itu n-gram range, parameternya 1,2, di mana ini berarti sistem tidak hanya memproses kata tunggal yang disebut unigram, tapi juga pasangan dua kata berurutan yang disebut bigram. Contohnya frasa seperti nuclear deal atau Middle East bisa ditangkap sebagai satu kesatuan yang bermakna, bukan dua kata terpisah. Lalu yang ketiga parameternya itu
similarity. Di sini menggunakan Gaussian similarity. Untuk cara kerjanya yaitu mengukur sudut antara dua vektor, vektor query dan vektor dokumen. Semakin kecil sudutnya, semakin mirip maknanya. Oke, next. Oke, lalu untuk algoritma kedua yaitu sentence BERT atau bisa disingkat SBERT, di mana dia berbeda dengan TF-IDF yang bekerja berbasis statistik data. SBERT bekerja dengan memahami makna semantik dari sebuah kalimat. Caranya yaitu dengan mengubah setiap dokumen dan query menjadi vektor, embedding, yaitu representasi matematis dalam bentuk angka yang menangkap makna dari teks tersebut. Lalu dokumennya yang bermakna mirip akan menghasilkan vektor yang berdekatan satu sama lain. Oke, di sini kita lihat untuk implementasinya, model yang digunakan itu All Mini LM L6 V2, di mana ini adalah model dari BERT yang sudah dilatih khusus untuk tugas semantic similarity. Ukurannya ringan, hanya 22,7 juta parameter. Tapi akurasinya sangat baik untuk keperluan. Lalu untuk yang kedua, dimensi embeddingnya, di sini terdapat 384 dimensi, di mana setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor dengan 384 angka. Semakin banyak dimensinya, semakin kaya informasi yang bisa ditangkap. Lalu yang ketiga, library yang digunakan yaitu Sentence Transformers. Ini library Python yang memang dirancang untuk menggunakan model SBERT dengan mudah. Lalu yang keempat, backend-nya itu menggunakan PyTorch CPU mode. Karena tidak menggunakan GPU, komputasi dilakukan di CPU dengan PyTorch sebagai engine-nya. Lalu yang kelima, batch size-nya 32. Artinya saat menghasilkan embedding, dokumen diproses dalam kelompok 32 sekaligus. Ini untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan penggunaan memori. Lalu yang terakhir, normalisasi. Setelah embedding dihasilkan, setiap vektor dinormalisasi sehingga panjangnya menjadi 1 atau disebut unit vektor. Manfaatnya, similarity antara dua vektor bisa dihitung cukup dengan dot product yang jauh lebih cepat daripada Gaussian similarity biasa. Lalu input yang diberikan ke BERT adalah judul artikel ditambah titik, lalu ditambah 500 karakter pertama dari konten. Kenapa 500 karakter? Karena BERT punya batasan panjang input, dan 500 karakter sudah cukup untuk menangkap inti dari sebuah artikel berita. Oke, lanjut. Dan terakhir yaitu hybrid scoring, di mana hybrid scoring ini gabungan dari TF-IDF dan SBERT. Sebelum digabungin, kedua skor itu harus dinormalisasi dulu supaya skala nilainya sama dan adil untuk dibandingkan. Untuk TF-IDF itu skornya dibagi dengan skor maksimum, jadi hasilnya selalu antara 0 atau sampai 1. Lalu untuk XBERT, karena dot produk dari vektor yang sudah dinormalisasi menghasilkan nilai antara -1 sampai 1, lalu konversi ke rentang 0 sampai 1 menggunakan rumus skor plus 1 dibagi 2. Lalu setelah keduanya dinormalisasi, baru digabungkan dengan rumus berikut, yaitu skor QD sama dengan 0,35 dikali norm TF-IDF ditambah 0,65 dikali norm SBERT. Dari tabel kita bisa lihat TF-IDF skor mendapat bobot 0,35 atau 35%, lalu SBERT 0,65 bobotnya atau 65%. Kenapa pembagiannya seperti ini? Ada dua alasan utama, di mana yang pertama SBERT mendapat bobot lebih besar 0,65 karena kemampuannya memahami makna semantik dan sinonim sangat krusial untuk pencarian berita konflik Timur Tengah yang topiknya kompleks. Misalnya query serangan udara Israel bisa dicocokkan dengan dokumen yang membahas bombardment IDF, sesuatu yang tidak bisa dilakukan TF-IDF. Lalu yang kedua, TF-IDF tetap dipertahankan dengan bobot 0,35 karena kecocokan kata kunci eksak tetap penting, terutama untuk nama tokoh, nama negara, atau istilah spesifik yang memang harus muncul persis di dokumen. Bobot 0,35 dan 0,65 ini sendiri bukan angka yang dipilih sembarangan, melainkan hasil dari tuning manual yang kami uji dengan berbagai kombinasi dan hasilnya
di log ke MLflow untuk dibandingkan secara sistematis. Oke, lanjut. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya ingin jelasin tentang tuning parameter sama hasil evaluasinya dari search engine yang udah dibuat. Nah, untuk kami dapetin hasil pencarian yang paling bagus, paling akurat, kami ngelakuin eksperimen ini ada beberapa parameter kuncinya. Bisa dilihat di tabelnya. Parameter yang paling penting itu adalah pembobotan atau width. Di sini kami nentuin bahwa setelah diuji dan dipasangkan komposisi yang paling bagus itu untuk TFI-DF-nya itu 35% sama 65% itu untuk BERT. Kenapa? Karena BERT ini model BERT ini lebih unggul dalam memahami artinya secara kalimat secara keseluruhan. Dan TF-IDF ini baik untuk memastikan kata kunci aja. Terus untuk TF-IDF-nya kami membatasi jumlah fitur maksimal itu ada 20.000 kata, dipakein dengan n-gram range 1-2. Jadi maksudnya ini sistemnya nggak hanya membaca satu kata, tapi juga bisa baca 2 frasa kata. Terus untuk model botnya, ini kami pakai All-Mini LM L6 V2. Ini model yang paling ringan dari bot. Jadi dia tuh batasin inputnya cuma 500 karakter dari setiap berita. Nah biasanya di tiap berita itu intinya tuh ada di paragraf-paragraf awal aja. Terus semua eksperimen ini kami lakuin secara manual. Terus kami catat pakai MLflow atau DAXat. Jadi riwayat perbandingannya ada di situ. Lanjut. Nah, di sini setelah parameter tadi di setting, kami ngukur seberapa jagonya sistem ini. Jadi kami gunain 3 metrik evaluasinya, yaitu precision, recall, dan MRR. Kami evaluasinya pada K10, yang artinya hanya melihat 10 hasil pencarian teratasnya aja. Pertama itu ada precision at K, itu metriknya buat misalnya nih, dari 10 berita yang ditampilkan di sistem, ada berapa berita yang benar-benar relevan dengan kata kunci kita. Rumusnya itu jumlah dokumen relevan di top 10 dibagi dengan nilai K, itu 10. Terus yang kedua ada recall at K. Metrik ini itu contohnya misal dari seluruh berita relevan yang ada di database, seberapa banyak yang berhasil dimasukin ke 10 besar. Terus yang ketiga itu ada MRR atau mean reciprocal rank. Ini buat ngukur seberapa cepat dokumen relevan pertama kali muncul. Terus jika berita yang relevan langsung muncul di urutan nomor 1, maka nilainya itu 1. Jadi semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Lanjut. Lalu gimana kami ngetes ketiga meter yang tadi itu. Jadi kita buat namanya itu ground truth. Nah, ini 5 buah query pencarian yang mewakili berbagai topik di Timur Tengah nih. Kelima query ini bisa dilihat di tabel, ada dari isu nuklir, krisis politik, dan konflik-konflik Timur Tengah. Jadi metode evaluasinya itu jalan otomatis, kita pakai namanya itu keyword based relevance judgment. Itu sebuah berita itu akan dinilai relevan atau tidaknya apabila di dalam judul atau isi berita itu terdapat minimal satu kata kunci dari ground truth tadi. Nah, evaluasi ini dibatasi cuma 10 hasil pencarian terbatas untuk setiap query-nya. Oke, selanjutnya akan dilanjutin sama teman saya Alif. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah untuk demonstrasi project. Di sini kami sudah melakukan
deployment terhadap proyek kami itu menggunakan Railway. Di sini seperti yang disebutkan oleh rekan-rekan sebelumnya, kami mengambil tema dari Google UI yang kemudian di sini kita gampangnya tinggal search aja topik apa yang ingin kita cari atau informasi apa yang ingin kita cari dengan menginputkan query ke search bar yang ada di tengah-tengah halaman. Di sini contohnya kita ingin mencari reason Iran and Israel war. Kemudian kita enter dan dia akan menampilkan dokumen-dokumen yang relevan dengan query yang kita inputkan. Di sini kita dapat top satunya itu Iran-Israel konflik dengan informasi TF-IDF-nya 0,9 dan BERT-nya itu 0,866. Di sini di webnya itu menghasilkan ada 10 dokumen. Jadi dia mengambil dari top 10 dokumen yang relevan. Di sini kita dapatkan query tokens-nya. Ini dijabarkan ada reason, Iran, Israel, dan war. Jadi di setiap dokumen-dokumen ini dia akan menampilkan sumbernya dari mana, kemudian abstraknya. Di sini kita juga bisa mengakses full page dari paper dokumen yang tersedia. Selain itu, kita juga bisa melihat lagi di top 2-nya itu TF-IDF-nya 1% dan untuk BERT-nya itu 0,82214. Nah, di sini walaupun TF-IDF-nya itu nilainya 1, lebih tinggi daripada paper yang paling atas pertama, tetapi karena kita sebelumnya mengambil pembobotan hybridnya itu hanya 35% untuk yang TF-IDF dan BERT-nya itu 0,65%, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi dia mengambil yang Iran-Israel konflik by Wikipedia ini karena BERT-nya itu 0,866, lebih tinggi dibanding yang nomor 2 dari RAND Corporation 0,214, walaupun TF-IDF-nya itu 1. Oke, baik. Ini untuk demonstrasinya. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya itu untuk kesimpulannya. Jadi pada sistem temu kembali informasi ini kami berhasil membangun sistem temu kembali informasi untuk domain berita konflik Timur Tengah dengan pendekatan hybrid TF-IDF dan sentence BERT yang menggabungkan pencarian leksikal dan semantik. Kemudian sistem ini dibangun dengan arsitektur modular, yaitu dengan susunan dataset, kemudian pre-processing, kemudian search engine, kemudian evaluasi, dan hasil akhirnya merupakan web UI. Kemudian yang ketiga yaitu pre-processing, itu kami menggunakan pipeline NLTK yang komprehensif dengan menggunakan cache folding, cleansing, tokenization, dan stop word removal, serta stemming untuk memahami lebih dalam mengenai konteks dari dokumen tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kami menggunakan model sentence BERT di sini dengan model Almini LM L6 V2 yang memberikan pemahaman semantik yang melampaui pencarian kata kunci tradisional. Walaupun kami menggunakan di sini model neural network, tapi kami memilih yang paling cepat dengan versi yang mini LM, sehingga load waktu untuk menemukan dokumen itu bisa dipotong menjadi lebih cepat. Kemudian yang kelima, evaluasinya dilakukan dengan metrik dasar, metrik standar information retrieval, yaitu precision K, kemudian recall at K, kemudian di sini ada MRR, dan diintegrasikan dengan DexHub MLflow untuk eksperimen tracking. Kemudian yang keenam,
itu antarmuka web dirancang dengan estetika modern yang terinspirasi dari Google Search 2025. Kemudian untuk saran dan pengembangan, di sini kami yang pertama memberikan saran yaitu menggunakan BERT yang lebih besar. Contohnya itu seperti AMPNet Base V2 untuk akurasi yang lebih tinggi karena dia membaca keseluruhan dari dokumen. Kemudian yang kedua itu menambahkan query expansion untuk memperkaya query dari pengguna. Jadi tidak hanya terbatas oleh input yang diberikan dari penggunanya saja. Kemudian yang ketiga itu melakukan implementasi relevan feedback dari pengguna sehingga model dapat melakukan evaluasi secara terus-menerus. Kemudian yang keempat yaitu memperluas dataset ke domain yang lebih luas dan multibahasa. Kemudian yang kelima adalah menggunakan human judgment untuk evaluasi relevansi yang lebih akurat. Oke, baik, saya kembalikan kepada Rafiq sebagai moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari rekan-rekan sekalian. Demikianlah pemaparan kami mengenai proyek sistem pencarian berita konflik Timur Tengah. Melalui pendekatan menggunakan dua model tersebut, kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi pencarian informasi yang tidak hanya mengandalkan kecocokan kata, tetapi juga pemahaman konteks secara semantik. Mewakili rekan-rekan tim saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.